Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Alvan Ibnu Sobari dengan NIM C1C022066. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya dalam mengerjakan tugas perpajakan 2 dengan materi ke-9 yaitu pajak penghasilan orang pribadi. Adapun dosen yang mengampu mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Wilm Eka Putra. Oke, langsung saja untuk masuk ke submaterinya. Terdapat 5 submateri. Yang pertama yaitu pengertian, kedua subjek, ketiga objek PPh orang pribadi, keempat mekanisme perhitungan PPh orang pribadi, dan yang kelima yaitu tarif PPh orang pribadi. Kita masuk yang pertama yaitu tentang pengertian. Menurut Mariasmo tahun 2019, pajak penghasilan orang pribadi atau PPh orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam setahun pajak maupun bagian tahun pajak. Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencangkup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kita masuk ke subjek PH orang pribadi. Menurut Madiasmo 2019, subjek pajak penghasilan orang pribadi dibagi menjadi dua, ini yang pertama subjek PPh orang pribadi dalam negeri. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek PPh orang pribadi dalam negeri adalah WP orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau WNI atau warga negara asing atau WNA yang ada syaratnya yaitu bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan. Dan yang ketiga yaitu atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Adapun yang kedua yaitu subjek PPh orang pribadi luar negeri. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, subjek PPh orang pribadi luar negeri adalah WP orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan yang ketiga WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari atau sekitar 6 bulan dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Kita masuk ke objek PPh orang pribadi. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU PPh No 36 tahun 2008 sampai sekarang masih dipakai, jenis-jenis objek PPh orang pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan, kedua, penghasilan dari modal atau investasi, dan yang terakhir yaitu penghasilan lain-lain atau penghasilan sebagainya. Untuk yang keempat yaitu skema pembagian hitungan pajak penghasilan orang pribadi. Untuk jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar, apabila wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar setahun, wajib melakukan pembukuan dan PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum. Dan yang kedua itu jika peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar, ketika WP orang pribadi, objek pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan pekerjaan memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar setahun, dalam setahun dapat memilih metode perhitungan pajak penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pencatatan PH dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan itu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014. Yang kedua, memilih pembukuan. Jika memilih pembukuan, maka PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum. Kita masuk yang terakhir yaitu tarif pajak penghasilan orang pribadi. Menurut ini yang sudah terbaru teman-teman, menurut UHPP atau harmonisasi peraturan pajakan di mana pemerintah telah merubah ketentuan tarif dan bracket pajak penghasilan orang pribadi dalam Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan pajakan. Tujuannya untuk memberikan asas keadilan. Dalam UHPP diperkenalkan 5 lapisan penghasilan. Kita bisa lihat untuk tarif yang lama, untuk yang pertama, lapisan pertama yaitu penghasilan 0 sampai 50 juta dikenakan 5%, penghasilan 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%, 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%, dan di atas 500 juta akan dikenakan 30%. Untuk tarif baru menurut UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat 5 lapisan, di mana lapisan pertama yaitu berbeda dari lapisan yang tarif lama, yaitu 0 sampai 60 juta sama dengan 5%, kedua 60 juta sampai 250 juta sama dengan 15%,
250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%, dan yang terakhir yaitu 250 juta sampai dan yang keempat yaitu 500 juta sampai 5 miliar dikenakan 30%, dan di atas miliar dikenakan sebesar 35%. Baik, kita masuk kesimpulannya, yaitu pajak penghasilan orang pribadi dikelompokkan menjadi dua, yaitu orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan orang pribadi yang melakukan usaha atau pengusaha. Pajak penghasilan orang pribadi atau PPh orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sebagai subjek yang dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh, wajib membayar dan melaporkan pajaknya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.